Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, jawablah, aku ini dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa, maka kabulkanlah permintaanku dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka jadi cerdas. Jadi ini perintah untuk berdoa dan janji untuk dikabulkan. Dalam ayat-ayat yang lain kita juga temukan ayat-ayat tentang berdoa. Ada yang bunyinya ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Dalam ayat-ayat tadi tidak ada syarat. Syarat-syarat kadang-kadang kita temukan di dalam kitab-kitab lain, ya. Ada syarat berdoa, ada syarat yang harus dipenuhi baru akan terkabul. Tapi hakikatnya dari ayat tadi tidak ada syarat apa-apa. Ya. Apa maksudnya? Semua doa pasti terkabul. Itu janji Allah. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Tapi kenyataannya kan sering sekali kita berdoa, kemudian ternyata tidak terkabul. Sedikit doa yang terkabul, yang lain seringkali kita kecewa. Kemudian ada yang mencoba berdalih, ya. Biasanya dalihnya, wah belum terkabul, nanti juga akan terkabul. Kapan? Ya nanti pada waktunya, ya, akan dikabulkan pada saat yang baik. Kemudian akan dikabulkan, tapi dalam bentuk lain. Diganti, ya. Dihilangkan apa yang tadinya mau celaka tidak jadi celaka, ya. Ada lagi yang dikabulkan nanti di akhirat, ya. Jadi banyak keterangan-keterangan yang ujungnya adalah untuk dalam tanda kutip menghibur bahwa janji Allah itu dalam Al-Quran tidak harus terwujud seperti yang kita inginkan. Tapi soal tentang doa terkabul dengan tidak, harusnya kita penuh keimanan bahwa yang namanya janji Allah dalam Quran ya pasti terkabul semua. Ud'uni astajib lakum bila syartun. Berdoalah padaku, aku akan kabulkan tanpa syarat apa-apa. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah mampu mengabulkan semua doa manusia. Ya. Itu postulat, ya. Kalau kita pegang itu, Allah Maha Kuasa dan Allah memenuhi janjinya. Nah, ini memunculkan inspirasi, ya. Inspirasi, ada yang namanya multiverse, tentang banyak alam semesta. Kita sudah bahas sebelumnya, alam itu tidak hanya satu, tapi majemuk, banyak. Ada yang alam paralel, ada yang alam kebalikan. Itu dalam sains, dalam fisika, teori-teori tentang banyak alam, itu kita sudah baca, kita ketahui sekarang. Nah, antara lain dalilnya adalah kalau dalam Islam, Allah itu maha sempurna dan Allah maha mencipta. Sehingga Allah yang maha sempurna tentunya juga mampu mencipta banyak alam. Ya. Sehingga multiverse, multiple universe, many world interpretation, banyak dunia, banyak alam ini sesuatu keniscayaan. Tuhan yang
maha sempurna adalah Tuhan yang mampu, dan bukan mampu saja, yang mencipta banyak alam, dibanding Tuhan yang hanya mencipta satu alam. Logikanya begitu. Nah, kembali soal doa, maka ada teori bahwa ada alam paralel untuk setiap apa kemungkinan. Jadi setiap ada kemungkinan, di sini tidak terjadi, di alam paralel itu terjadi. Sehingga apa yang kita doakan kemudian di sini kelihatannya tidak terkabul, sebetulnya dikabulkan Allah di alam paralel tadi, di alam semesta paralel. Di sana ada kembaran kita itu mengalami doa terkabul. Jadi hanya dengan penjelasan seperti ini, inspirasi seperti ini, maka kebenaran janji Allah itu bisa dijelaskan. Kalau tidak, bahwa doa diganti yang lain, doa ditunda, itu sama artinya dengan doa tidak terkabul. Jadi Allah kita tempatkan pada tempat yang paling mulia, ialah Allah mencipta alam paralel, alam semesta banyak, dan di alam-alam yang lain-lain itu, setiap doa kita itu dikabulkan. Insya Allah, wallahu a'lam.